Pukul 1.46 dini hari, telepon rumah sakit RS Harapan Mulia berdering panjang. Di ruang jaga, Yana yang baru saja menyeduh kopi, mendesah pelan. Malam itu dingin dan gerimis menggantung di udara. Ia mengira panggilan itu hanya permintaan biasa dari pasien atau keluarga. Tapi ketika ia mengangkat, suara dari seberang terdengar berat dan lelah. "Mas Yana, tolong bantu antar jenazah malam ini. Permintaan keluarga. Ke desa Ciburial." Yana terdiam sesaat. Ciburial? Itu desa terpencil di balik perbukitan, yang aksesnya sempit dan tidak banyak dilalui kendaraan malam hari. Ia bukan takut, hanya tidak menyukai jalanan gelap dan penuh tikungan curam. "Sekarang, Pak, tengah malam begini." "Iya, keluarga minta jenazah tiba sebelum subuh. Katanya ada adat di sana. Jenazah nggak boleh sampai matahari terbit. Jenazah sudah dibungkus rapi, peti juga sudah disiapkan. Ada perwakilan keluarga yang akan ikut." Jelas suara dari seberang. Yana mengangguk pelan, meski tak terlihat. Ia menelan sisa kopinya, lalu bersiap menuju garasi ambulan. Saat ia keluar, hujan gerimis mulai turun perlahan. Di parkiran, ambulan tua warna putih sudah menunggu. Catnya mulai pudar dan suara mesinnya berat ketika dinyalakan. Mesin berdengung seperti menggeram kesal karena dibangunkan paksa dari tidurnya. Tak lama, dua orang muncul dari bangsal belakang. Satu mengenakan jas rumah sakit, Jaka, petugas forensik yang akan mendampingi. Satunya lagi pemuda berjaket lusuh, berwajah murung dan mata sembab, Randi, cucu almarhum. Ia membawa tas kecil dan berdiri kaku di samping peti mati yang telah ditutup rapat. "Simbah saya namanya Pak Wirya. Katanya meninggal karena jantung. Mohon bantuannya ya, Mas," ucap Randi pelan. Yana hanya mengangguk. Ia tak terlalu suka ngobrol ketika membawa jenazah, apalagi malam-malam begini. Jenazah dimasukkan ke dalam bagian belakang ambulan dengan hati-hati. Peti kayu coklat tua, dengan kain putih menyelimuti tubuh Pak Wirya yang sudah tidak bernyawa. Perjalanan dimulai tepat pukul 2.15 dini hari. Hujan mulai deras ketika mereka keluar dari gerbang rumah sakit. Lampu jalan mulai jarang, dan lampu depan ambulan berjuang menembus kabut tipis yang turun perlahan. "Mas, desa Ciburial itu jauh ya?" tanya Randi dari belakang. "Sekitar 2 jam kalau lancar. Tapi kalau hujan begini, bisa 3 jam lebih. Jalanan ke sana sempit dan banyak tanjakan," jawab Yana tanpa menoleh. Jaka menambahkan, "Saya pernah sekali ke sana. Daerahnya masih banyak hutan. Katanya dulu pernah jadi tempat pembuangan mayat zaman Belanda." Randi terdiam. Ia menunduk menatap peti di sampingnya. 10 menit pertama terasa biasa. Tapi begitu mereka mulai masuk jalan pegunungan, suasana berubah. Tidak ada rumah, tidak ada lampu. Hanya jalan aspal basah yang seperti membelah kegelapan. Kadang, kabut tebal turun mendadak lalu hilang seperti embusan napas. Yana memperhatikan GPS yang sesekali kehilangan sinyal. Suara rerouting dari aplikasi Maps mulai mengganggu. Jaka mulai gelisah, sementara Randi terus menatap keluar jendela, matanya kosong. Tiba-tiba, Yana melihat sesuatu dari sudut matanya. Di kaca spion, ada gerakan kecil. Tapi saat ia menoleh, tak ada apa-apa. Mungkin cuma bayangan, pikirnya. Tapi perasaan tak enak mulai muncul, seperti ada sesuatu yang ikut menumpang dalam perjalanan ini. Bukan hanya petugas dan keluarga, tapi sesuatu yang lain, yang tidak diundang. Dan perjalanan baru saja dimulai. Ambulan terus melaju membelah malam yang makin pekat. Jam menunjukkan pukul 2.47. Hujan belum juga reda, malah semakin rapat menghujam kaca depan. Wiper bergoyang cepat, menggesek air dan kabut yang silih berganti menghalangi pandangan. Jalan mulai menanjak dan menikung, dikelilingi hutan pinus yang menjulang gelap seperti deretan nisan tua. Sinyal GPS hilang sepenuhnya ketika mereka melewati gapura tua berlumut bertuliskan, "Selamat datang di kaki Gunung Ciharus." Yana menghela napas pelan. Ia tahu daerah ini, pernah sekali melewatinya, tapi saat itu siang hari dan tidak hujan. Sekarang,
bahkan lampu jalan pun tak ada. Hanya sorot lampu mobil mereka yang setia menembus pekat. "Mas, kita masih di jalan yang benar, kan?" tanya Randi pelan dari belakang. Yana melirik ponselnya. "Nggak tahu. GPS-nya ngaco dari tadi. Tapi jalur ini yang paling masuk akal kalau mau ke Ciburial lewat utara." Jaka ikut menyela. "Tadi ada pertigaan kecil. Mas, nggak salah ambil arah?" "Nggak, aku yakin jalannya ini," kata Yana yakin, walau sebenarnya batinnya mulai goyah. Satu hal yang mulai membuat bulu kuduk berdiri, suara GPS yang terus-terusan mengulang rerouting, padahal tidak ada sinyal. Seolah-olah aplikasi itu tetap berbicara dari entah frekuensi apa. Yana bahkan sudah menutup aplikasinya. Tapi suara itu masih terdengar, pelan, berbisik seperti dari speaker rusak. Yana sempat mematikan ponsel. Suara itu hilang, tapi beberapa menit kemudian, suara berdesis terdengar dari radio ambulan yang tidak sedang menyala. Hanya suara seperti frekuensi patah-patah. Lalu seperti suara orang menyebut namanya dengan nada rendah. "Yana!" Ia melirik ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Jaka sedang memejamkan mata dengan tangan dilipat di dada. Sementara Randi menatap keluar, seperti terhipnotis. Tiba-tiba, suara petir menyambar. Sekilas, dari sorot kilat, Yana melihat sosok putih berdiri di bawah pohon besar di sisi kiri jalan. Tidak bergerak, seperti menunggu. Namun begitu cahaya menghilang, sosok itu pun lenyap. "Lihat itu enggak?" tanya Yana cepat. "Lihat apa, Mas?" Randi menoleh. "Ah, mungkin cuma bayangan," elak Yana. Meski tangan kirinya mulai dingin menggenggam kemudi. Semakin dalam mereka masuk, kabut semakin tebal. Beberapa kali Yana harus memperlambat kendaraan karena jarak pandang tidak lebih dari 5 meter. Dan bau menyengat mulai terasa. Bukan bau mayat. Yana cukup sering mengantar jenazah. Ia tahu perbedaannya. Ini bau tanah basah yang dicampur aroma sesuatu yang membusuk, seperti bangkai yang lama tertimbun dan mulai naik ke permukaan. Randi mulai gelisah. "Mas, simbah saya. Tadi posisi kepala di kanan, ya?" Yana melirik ke belakang melalui kaca kecil di atas kabin. Ia tidak bisa melihat jelas, tapi seingatnya, posisi kepala memang di kanan. Kayaknya iya. "Kenapa?" "Sekarang kayaknya di kiri, deh," gumam Randi. Jaka membuka matanya. "Hah? Gimana maksudnya?" Randi berdiri pelan dan menyorot peti dengan senter ponselnya. "Aku ingat betul tadi kepala di kanan, kaki di kiri, tapi sekarang kebalik." Petugas itu mendekat. Mereka memeriksa. Peti masih tertutup rapat, tidak bergeser, tapi perasaan itu makin kuat. Seperti posisi tubuh di dalam peti berpindah sendiri. "Udahlah, mungkin kamu salah ingat," kata Yana, mencoba tenang. Walau dadanya berdegup kencang. Tak lama kemudian, dari kejauhan, mereka melihat sesuatu yang tampak seperti seseorang berdiri di tengah jalan. Kecil, seperti anak-anak, tidak bergerak. Yana menginjak rem perlahan. Lampu tinggi dinyalakan. Dan sosok itu tetap berdiri. Tidak berpaling, tidak berjalan. Hanya diam, menunduk. Jalanan benar-benar sunyi. Angin seperti berhenti. Hujan pun seolah ikut menahan napas. Yana melirik jam, pukul 3.06. Dan saat itu, ia tahu, mereka akan segera berhenti untuk pertama kalinya. Sosok itu masih berdiri di tengah jalan. Tidak bergeming, tidak bergerak. Hanya dia menunduk di antara kabut dan hujan yang mengguyur perlahan. Jarak mereka kini hanya sekitar 10 meter. Dari sorot lampu mobil, Yana bisa melihat bahwa sosok itu mengenakan pakaian putih, mirip daster, rambut panjang menutupi wajahnya. Ukurannya kecil, anak-anak, tapi tak ada yang wajar dari cara tubuh itu berdiri. "Mas, itu anak kecil ya?" Suara Jaka pelan, hampir berbisik. "Entahlah," Yana menjawab pendek, matanya tak berkedip. "Kenapa dia bisa ada di tengah jalan begini?" tanya Randi dari belakang. Suaranya terdengar tegang. Yana menekan klakson. "Keli,
2 kali. Tidak ada reaksi. Sosok itu tetap diam. Lalu tiba-tiba, ia sedikit menoleh. Namun hanya setengah. Tak cukup untuk memperlihatkan wajahnya, tapi cukup untuk membuat dada Yana bergetar. Gerakannya kaku, seperti boneka rusak. Kayaknya kita mesti turun, kata Jaka, setengah memaksa dirinya tetap tenang. Yana mengangguk ragu, lalu perlahan membuka pintu. Begitu kakinya menyentuh aspal, dingin langsung menyergap. Hujan menempel di jaketnya, menambah beban perasaan yang makin berat. Ia berjalan pelan ke depan, berhenti 3 meter dari sosok itu. "Dek," panggil Yana. Tak ada sahutan. Sosok itu tetap diam, namun bahunya tampak naik turun, seperti menangis. Tapi tak ada suara. "Dek, kamu kenapa? Ini tengah malam loh. Kamu sendirian?" Tanya Yana lagi, lebih keras. 1 langkah maju. Sosok itu tiba-tiba menghilang. Yana melompat mundur. Matanya membelalak. Hanya butiran hujan dan kabut yang tersisa. Tak ada jejak kaki. Tak ada suara lari. Seolah tubuh itu larut dalam udara. Dengan cepat, Yana berbalik dan kembali ke dalam ambulan. "Gak ada," katanya pendek. Tangannya gemetar saat memutar kunci starter lagi. "Gak ada." Jaka bingung. "Tadi jelas-jelas di sana, Mas." "Udah, jangan tanya. Kita lanjut jalan." Yana memasukkan gigi dan menekan gas. Ambulan merangkak maju melewati tempat di mana tadi sosok itu berdiri. Namun tepat saat melewati titik itu, lampu depan kendaraan redup. Seolah-olah sesuatu melintas di depan mereka. Angin dingin mendadak masuk ke dalam kabin belakang. Randi menjerit, "Mas, lihat petinya." Jaka menoleh cepat. Ada bekas telapak tangan kecil di sisi luar kaca peti. 5 jari mungil menempel, berlumuran tanah merah. Seolah seseorang menyentuh kaca dari luar, dalam keadaan sangat kotor. Yana berhenti sejenak. "Itu tadi nggak ada," katanya dengan suara pelan. Jaka membuka pintu belakang pelan-pelan. Peti itu masih utuh. Kaca kecil di bagian kepala tertutup embun, dan di sana, selain bekas tangan kecil itu, muncul 1 jejak lainnya. Garis panjang seperti goresan kuku. Randi memundurkan diri. "Mas, Simbah saya nggak punya anak kecil. Peti ini nggak dibuka, kan?" tanya Jaka. "Dari tadi nggak. Kunci segel masih utuh," sahut Randi cepat. Jaka menutup kembali pintu ambulan. Udara makin dingin. Tak ada yang bicara selama beberapa menit setelah itu. Semua hanya duduk diam, menelan ketegangan. Di kaca spion, Yana sempat melihat bayangan wajah samar, bukan wajah siapapun dari mereka, menatap dari sisi peti, lalu menghilang saat ia berkedip. Ia menginjak pedal gas lebih dalam. Ini baru pemberhentian pertama. Dan rasanya, 2 berikutnya akan jauh lebih mengerikan. Suasana di dalam ambulans kini terasa jauh lebih tegang dibanding sebelumnya. Tak ada satupun dari mereka yang bicara. Hanya suara mesin, gesekan wiper, dan guyuran hujan yang terus menghantam atap mobil. Peti jenazah di belakang mereka tampak lebih besar dari sebelumnya, seperti mengambil ruang secara perlahan, menyesakkan udara. Yana menggenggam erat setir. Tangannya masih gemetar meski ia berusaha menyembunyikannya. Di kaca spion kecil yang tergantung di tengah kabin, ia sesekali mengintip ke belakang. Tak ada yang aneh secara kasat mata, tapi hatinya merasa lain. Sejak berhenti di jalan tadi, udara dalam mobil menjadi lebih berat, lebih dingin, dan lebih sunyi. Seolah suara dari luar tak bisa menembus ke dalam. Sampai akhirnya, suara seperti kayu yang retak pelan terdengar dari belakang. Jaka, yang duduk di sisi peti, menoleh cepat. "Mas, kau dengar?" tanyanya lirih. Yana mengangguk perlahan. Randi yang duduk di sisi lainnya juga menegang. Matanya mengarah ke sisi peti bagian kepala. Ia menggigil bukan karena dingin, tapi karena suara itu disusul oleh sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bisikan itu sangat pelan, hampir tak terdengar, seperti seseorang berbisik dari balik dinding yang tebal. Tapi jelas, suara itu memanggil satu nama. "Randi,
Randi langsung mundur ke pojokan kabin ambulans. Mas, sumpah, tadi ada yang manggil saya. Suaranya gemetar, matanya membelalak. Jaka mencondongkan tubuhnya. Ia mendekat ke peti, menempelkan telinga ke sisi kaca kecil. Diam dulu, aku coba dengerin. Untuk beberapa detik, hanya senyap. Tapi lalu, Jaka langsung melompat mundur, hampir menjatuhkan kotak P3K yang tersimpan di rak. Anjing, ada suara dari dalam. Serunya dengan wajah pucat. Yana menghentikan mobil. Nggak lucu, jangan main-main. Gue nggak main-main. Ada yang ngomong, Mas, kayak orang kehausan. Suaranya, suara orang tua. Randi menggigil, lalu menangis pelan. Simbah saya itu orang baik. Dia gak pernah nyakitin siapapun. Yana turun dari mobil dan membuka pintu belakang. Hujan sedikit reda, tapi udara dingin seperti menyelubungi ambulans itu. Ia membuka senter dan menyorot kaca peti. Embun kembali menempel di permukaan kaca, tapi kali ini seperti ada bekas uap napas dari dalam. Lingkaran kecil, seperti seseorang berusaha mengembuskan udara dari balik sana. Jaka mencoba membuka kunci segel peti. Cuma mau pastikan, kita gak bawa orang yang hidup, kan? Jak, jangan sembarangan buka peti orang mati tengah malam, bentak Yana. Kalau ternyata ada yang ikut dalam peti itu? Jaka berhenti. Ia menatap Yana. Maksudmu, ikut? Yana tak menjawab. Ia hanya menutup kembali pintu ambulans, lalu kembali ke kemudi. Tangannya gemetar saat menyalakan mesin lagi. Mereka lanjut jalan, tapi bisikan itu belum berhenti. Sepanjang jalan, Randi mendengar suara-suara lirih dari dalam peti. Kadang menyebut namanya, kadang menangis, kadang tertawa kecil seperti suara anak kecil yang menahan geli. Lalu tiba-tiba hening. Lalu terdengar bunyi ketuk 3 kali dari dalam peti. Sangat pelan, sangat teratur. Mas Yana, kita berhenti lagi aja. Saya gak tahan, kata Randi lemas. Belum bisa, kita masih di tengah hutan. Jaka mulai berdoa pelan. Bibirnya bergetar membaca ayat-ayat yang ia hafal seadanya. Randi memeluk lututnya, berusaha menutup telinganya. Lalu, dari kaca spion, Yana melihat sesuatu merayap perlahan di dinding dalam ambulans. Bayangan tangan kurus dengan jari-jari panjang, berjalan menyusuri dinding, dan menghilang di sisi peti. Ia tak berkata apa-apa. Ia hanya menekan gas lebih dalam, berharap semua itu hanya ilusi. Tapi jauh di dalam dirinya, Yana tahu, mereka bukan cuma membawa jenazah. Ada sesuatu yang ikut dari titik pemberhentian tadi. Dan ia belum selesai. Jam menunjukkan pukul 3.47 dini hari saat ambulans tiba-tiba berguncang hebat dan suara letusan keras terdengar dari bawah. Mobil seketika oleng ke kiri. Yana cepat mengendalikan setir, menginjak rem perlahan, hingga kendaraan berhenti di sisi jalan sempit yang basah dan gelap gulita. Kabut semakin tebal, dan kini, hujan mulai turun lagi, lebih deras dari sebelumnya. Jaka turun duluan, menyalakan senter dari ponsel. Ia jongkok dan memeriksa roda depan kanan. Pecah. Ban depan kita pecah kena batu atau sesuatu yang tajam. Yana mengumpat pelan. Kita nggak bisa ganti ban di tempat kayak gini. Licin, sempit, dan ia menghentikan ucapannya. Hutan di sekitar mereka tampak seperti hidup. Dahan-dahan pohon bergerak perlahan seperti tangan menjulur. Angin menderu, namun tak ada suara binatang malam. Bahkan jangkrik pun diam. Randi tetap di dalam mobil. Wajahnya pucat pasi. Ia terus memandangi peti jenazah yang kini tampak lebih suram dari sebelumnya. Embun di kaca kecil bagian kepala mulai menebal. Ada uap, seperti seseorang sedang menarik napas dari dalam sana. Jaka dan Yana berusaha mengganti ban secepat mungkin. Namun kunci roda mendadak macet. Dongkrak tergelincir karena tanah terlalu basah. Setiap beberapa menit, suara ketukan dari dalam peti kembali terdengar. Kadang 2 kali, kadang 5 kali. Tak teratur, tapi jelas. Bukan suara yang bisa dianggap angin. Mas,
Tolong cepat ya, teriak Randi dari dalam. Saya rasa simbah saya berubah. Jaka menoleh. Berubah gimana? Suaranya lebih berat. Barusan dia nyebut sesuatu. Apa? Randi menatap lurus. Dia bilang, jangan berhenti lagi. Yana menghentikan gerakannya. Ia menatap Jaka. Hanya dalam beberapa detik, rasa lelah berubah menjadi takut. Lalu mereka mendengar suara ketukan keras. Bukan dari peti, tapi dari atap ambulans. 3 ketukan. Keras, berat. Seperti seseorang yang memukul dari luar dengan tangan besar. Jaka menyorot lampu ke atas. Tidak ada apa-apa. Tapi daun-daun pohon di atas mobil bergoyang. Seolah sesuatu meloncat turun darinya. Cepat, Jak. Ganti bannya sekarang juga, kata Yana. Panik. Mereka bekerja terburu-buru. Jari mereka kotor penuh lumpur, dingin, dan basah. Setiap suara dari hutan terasa lebih dekat. Seperti langkah-langkah, seperti bisikan. Sementara itu, di dalam mobil, Randi mendengar suara lainnya. Randi, keluar, keluar, biar aku ganti. Suaranya berat, serak, dan berasal dari bawah lantai ambulans. Randi membeku. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat. Lalu ia melihat bayangan merayap dari bawah peti. Perlahan menjulur ke arah tempat duduknya, seperti tangan panjang, dengan jari-jari kurus dan kuku tajam. Ia menjerit, Mas Yana A. Di dalam. Yana langsung lompat masuk, membuka pintu belakang. Tak ada apa-apa, hanya peti yang diam. Tapi uap napas di kaca semakin banyak, seolah orang yang di dalamnya sedang panik atau menahan marah. Jaka akhirnya berhasil mengganti ban. Ia menutup kembali kap roda, dan mereka semua masuk. Yana menyalakan mesin. Tapi kali ini, mesin tersendat. Mesin batuk seperti menolak untuk hidup. 3 kali dicoba, gagal. Dan di saat keempat, mesin menyala, tapi bersamaan dengan itu, terdengar suara keras dari dalam peti. Seperti ada sesuatu yang menendang dari dalam, mencoba keluar. Mereka semua membeku. Jangan berhenti lagi, kata Yana dengan suara pelan. Ia menginjak gas, dan ambulans melaju cepat, membelah hutan dengan kecepatan gila. Tak ada lagi niat untuk berhenti. Tapi jauh di dalam hatinya, Yana tahu, mereka akan terpaksa berhenti untuk ketiga kalinya. Dan yang terakhir itu, mungkin tak bisa mereka tinggalkan hidup-hidup. Roda ambulans melaju cepat, menabrak genangan air dan bebatuan yang tercecer di tengah jalan hutan. Hujan mulai mereda, namun kabut justru makin pekat. Seakan-akan jalan yang mereka tempuh menolak untuk menunjukkan ujungnya. Seolah mereka tidak lagi berkendara di jalur manusia, melainkan di jalan yang menyesatkan, jalan menuju sesuatu yang lain. Di dalam kabin, ketiga pria itu diam. Tak ada satupun dari mereka yang berani mengucap sepatah kata. Randi duduk memeluk lututnya, bibirnya komat kamit, membaca doa dengan suara lirih yang hampir tak terdengar. Jaka memandangi peti jenazah di belakang, yang kini tampak bergeser. Ya, sejak ban diganti dan mereka melaju kembali, peti itu beberapa kali terdorong ke arah kanan. Padahal jalan cukup lurus, dan tak ada belokan tajam. Seolah sesuatu dari dalamnya bergerak. Yana menatap jalan dengan fokus, meski matanya perih karena kurang tidur dan ketegangan yang luar biasa. Namun saat ia melihat ke depan, sesuatu aneh muncul. Jalan yang mereka lalui kini tak lagi tampak dikenalnya. Pohon-pohon menjulang tinggi, rapat, dan berwarna kehitaman. Tidak seperti pepohonan biasa, batangnya kering, daunnya seperti terbakar, dan semuanya membungkuk ke arah jalan, seakan memperhatikan ambulans yang lewat. GPS di dashboard mati total. Hanya layar biru tanpa sinyal. Mas, ini jalannya bener gak? Tanya Jaka pelan. Yana menggeleng. Tadi harusnya kita sudah masuk jalan besar. Tapi kenapa? Kita masih di hutan. Kita muter-muter ya? Randi bertanya. Matanya mulai berair. Gak, kata Yana. Aku hafal jalur ini.
Tapi jalannya berubah. Jaka menatap keluar jendela. Gelap, pekat, dan sepertinya ada liang di sisi kiri jalan. Lubang besar, seperti kuburan tak tertutup. 1, 2, 3. Jajarannya makin banyak. Mas, lihat kiri jalan. Jaka menunjuk. Itu, kuburannya. Yana melirik, matanya membelalak. Ya, lubang-lubang tanah segar menganga di pinggir jalan. Tapi yang membuat darah mereka membeku adalah papan-papan nisan kayu yang ditancapkan di atas masing-masing liang, bertuliskan nama mereka sendiri. Randi, Eka, Yana. Berhenti, Mas, berhenti. Randi panik, memukul-mukul kursi depan. Enggak. Yana menggeleng keras. Kita gak boleh berhenti lagi. Ingat suara dari peti itu. Namun saat itu juga, setir terkunci. Ambulans berbelok sendiri ke kiri, menuju arah deretan liang tersebut. Roda terkunci, pedal rem kosong. Yana mencengkeram setir kuat-kuat. Nggak bisa, remnya hilang. Ini mobil dikendalikan sesuatu. Mereka menjerit bersamaan saat kendaraan berhenti mendadak, tepat di depan salah satu liang. Suasana hening sejenak, kabut menebal. Bahkan lampu mobil seakan tak bisa menembusnya. Lalu, pintu belakang terbuka sendiri. Perlahan, ceklek, Jaka menoleh. Peti jenazah terbuka sedikit. Tidak seluruhnya, hanya celah sempit di sisi kepala. Cukup untuk memperlihatkan mata itu terbuka, menatap ke arah mereka. Hitam pekat, namun penuh amarah. Dan dari dalam peti, terdengar suara berat dan dingin. Tempat kalian, di sini. Udara membeku. Nafas mereka terhenti. Tiba-tiba, sesuatu menarik Randi dari dalam kabin keluar. Tubuhnya melayang seolah dihempas kekuatan tak kasat mata. Ia berteriak, mencengkeram pintu, namun kalah. Ia diseret ke arah liang yang bertuliskan namanya. Tanah di sana mulai bergerak sendiri. Gali-menggali seperti ada tangan-tangan dari bawah yang memanggilnya masuk. Jaka dan Yana bergegas keluar. Mereka menarik tubuh Randi, berusaha sekuat tenaga. Tapi tanah terus mengisap. Pegang tanganku, teriak Yana. Dengan satu tarikan kuat, mereka berhasil menarik Randi kembali. Tubuhnya kotor oleh tanah, wajahnya penuh cakaran, dan matanya kosong. Ia tak mampu bicara. Peti di belakang kembali tertutup dengan suara gedebu. Tanpa pikir panjang, Yana menyalakan mesin dan memutar mobil keluar dari arah kuburan. Ajaibnya, setir kembali normal. Jalan mulai terbuka. Pohon-pohon menjauh. GPS hidup kembali. Yana menginjak gas sekuatnya. Ambulans melaju kencang, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Tapi mereka tahu, masih ada satu perhentian lagi. Dan yang terakhir, akan menjadi yang paling mematikan. Udara di dalam ambulans begitu dingin, seolah seluruh panas tubuh mereka telah disedot oleh sesuatu yang tak terlihat. Mesin kendaraan berdengung lemah saat melintasi jalan yang kini kembali beraspal. Hutan sudah tertinggal jauh di belakang. Namun suasana tidak jadi lebih tenang, malah sebaliknya, ketegangan menggumpal, menyesakkan dada. Randi duduk di antara Jaka dan Yana. Tubuhnya lemas, kotor oleh tanah dan luka-luka cakaran yang belum sempat dibersihkan. Tatapannya kosong, seperti jiwanya tertinggal di liang tempat ia nyaris terkubur hidup-hidup. Jaka menggenggam tangan Randi, mencoba menenangkannya, tapi tangannya sendiri dingin. Ia pun hampir tak bisa bicara. Yana tetap menyetir, wajahnya pucat, matanya merah karena terlalu lelah dan tegang. Namun satu hal masih terus terngiang dalam pikirannya. Kenapa kita harus berhenti 3 kali? Ia mulai menghitung. Berhenti pertama, saat bayangan menyeberang jalan. Berhenti kedua, ban pecah. Lalu barusan mereka berhenti lagi, di kuburan aneh itu. 3 kali. Selesai? Atau belum? Mas, suara Jaka lirih. Dari tadi aku rasa kita gak cuma bertiga. Yana tak menjawab. Ia menoleh ke kaca spion tengah. 1, 2, 3, 4.
di bangku baris belakang, tepat di sudut kanan, ada sosok yang duduk membungkuk. Punggungnya membelakangi mereka. Ia mengenakan kain kafan kotor. Tak bergerak, tak bersuara. Yana menginjak rem secara perlahan. Ambulans melambat. Suara jantungnya berdetak keras di kepala. "Mas, itu siapa?" Randi akhirnya bersuara. Nada panik mulai kembali. Jaka perlahan menoleh. Lalu matanya melebar. "Mas, tadi kita duduk di situ. Gak ada orang." Sosok itu mulai bergerak perlahan. Ia memiringkan kepalanya. Lalu, dalam gerakan sangat lambat, ia menoleh ke belakang. Wajahnya tak berbentuk. Hanya gumpalan hitam dengan 2 lubang kosong di tempat mata harusnya berada. "Sudah waktunya," gumam suara berat, menggema seperti berasal dari dalam tanah. Lampu-lampu jalan mulai padam satu persatu saat ambulans melintasinya. Kabin kendaraan bergetar hebat. Peti jenazah di belakang terbuka sedikit. Namun kali ini tidak ada suara. Hanya uap hitam pekat yang mulai menyembur keluar perlahan, seperti kabut dari lubang neraka. Tiba-tiba, ambulans berhenti sendiri. Mesin mati. Kunci tak bisa diputar. Semua lampu padam. "Mas, kita berhenti lagi," teriak Jaka. "Ini bukan berhenti keempat," kata sosok bersuara berat itu. "Ini yang ketiga." "Apa maksudmu?" "Kita udah berhenti 3 kali." Randi menjerit. Sosok itu berdiri perlahan. Tubuhnya lebih tinggi dari manusia biasa. Ia menunjuk ke arah kaca spion. Yana menoleh. Dan saat itulah mereka sadar. Berhenti pertama, bukan saat mereka melihat bayangan menyeberang, tapi saat mereka mengambil jenazah di rumah duka pertama. Di sana, sesuatu sudah ikut masuk ke dalam ambulans. Berhenti kedua, saat mereka menyadari peti itu mengandung lebih dari sekadar jenazah. Suara bisikan, ketukan, mata yang membuka. Berhenti ketiga, sekarang. Ini yang terakhir. Penumpang keempat itu perlahan melangkah ke arah peti. Ia membuka tutupnya sepenuhnya. Kabin langsung dipenuhi kabut hitam. Dingin membekukan seperti dalam ruang pendingin mayat. Dan dari dalam peti, bukan mayat kakek tua yang mereka lihat, melainkan diri mereka sendiri. Yana terbaring di sana. Mata terbuka, wajah membiru. Jaka juga, Randi juga. 3 tubuh terbaring kaku, seperti telah lama meninggal. Ketiganya tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menatap tubuh mereka sendiri yang mati, dan perlahan menyadari mereka tidak pernah keluar dari perhentian kedua. Ambulans itu, jalan yang mereka tempuh, dan perhentian terakhir ini, semua adalah bagian dari transisi. Sosok berkafan itu tersenyum, senyum tanpa bibir. "Selamat datang di antara." Lalu lampu ambulans menyala kembali. Suara sirine meraung. Namun jalanan kini kosong. Hutan telah hilang. Rumah duka di depan mata. Ambulans itu tiba seperti biasa. Petugas rumah duka keluar menyambut. Tapi saat mereka membuka pintu belakang, kosong. Tak ada siapa-siapa di dalamnya. Hanya peti mati, tertutup rapat. Ambulans berhenti tepat di pelataran rumah duka. Waktu sudah menunjukkan pukul 5.22 pagi. Langit mulai menguning, menyiratkan fajar. Tapi sinar matahari belum sanggup mengusir dingin dan kesunyian yang menggantung di udara. 2 petugas rumah duka berjalan mendekat. Mereka mengenakan jas abu-abu, sarung tangan putih, dan masker tipis. Salah satu dari mereka, Pak Harto, mengetuk kaca depan ambulans. "Mas, sampai juga akhirnya," katanya. Tak ada jawaban. Pak Harto melirik ke dalam kabin sopir. Kosong. Kaca depan dan jendela berembun. Seakan kendaraan itu ditinggalkan dalam keadaan menyala selama berjam-jam. Tapi tidak ada siapa-siapa di dalam. Bahkan kunci masih tergantung di tempatnya. Dan mesin mobil tetap berdengung lembut. Petugas lainnya, Dodi, membuka pintu belakang ambulans. Peti mati berada di tempatnya. Tertutup rapat, tidak ada tanda-tanda kekacauan. Tak ada lumpur, darah, atau kerusakan. "Mana sopir dan pengiring jenazahnya?" tanya Dodi.
Pak Harto hanya mengangkat bahu. Baru tadi malam mereka ditelepon sama pihak keluarga. Ada 3 orang, katanya, Yana, Jaka, dan Randi. Dodi menghela napas. Kalau gitu, kita angkat aja dulu petinya. Mungkin mereka ke toilet atau nyari makan. Dengan tenaga penuh, mereka mengangkat peti jenazah dan membawanya masuk ke ruang utama rumah duka. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara kipas angin tua yang berderit. Lilin sudah dinyalakan. Bau dupa menyebar perlahan. Saat peti diletakkan di atas meja upacara, salah satu lilin mendadak padam sendiri. Pak Harto menyalakannya kembali, menganggap itu hanya karena angin. Tapi saat korek dinyalakan, dia mendengar ketukan lembut dari dalam peti. Ia menegang. Dodi pun membeku. Mereka saling pandang. Jangan-jangan jenazahnya masih hidup. Dengan ragu-ragu, Pak Harto membuka slot di sisi kanan peti. Bunyi klik terdengar nyaring. Tutup peti terbuka perlahan, dan udara dingin menyeruak keluar. Dingin yang tak biasa, seperti udara dari ruangan yang tak pernah dikunjungi cahaya. Dan di dalam sana, bukan 1, tapi 3 jenazah. Yana, Eka, Randi. Wajah mereka biru dan kaku. Tubuh mereka ditumpuk seperti benda, saling bersandar satu sama lain dalam posisi menyedihkan. Ketiganya mengenakan pakaian yang sama seperti yang dilaporkan keluarga. Tapi wajah mereka menyiratkan ketakutan terakhir sebelum mati. Mata Yana setengah terbuka. Mulut Jaka membeku dalam bentuk setengah teriak. Tangan Randi menggenggam udara, seperti mencoba memegang sesuatu yang tak bisa dilihat. Pak Harto menjerit dan melangkah mundur. Tapi sebelum mereka bisa memanggil siapapun, mata Yana bergerak. Sekilas, sangat cepat, seolah menoleh pada mereka. Lalu tutup peti tertutup sendiri, menutup dengan lembut, namun penuh tekanan, seperti ada kekuatan yang menginginkan mereka tetap terkunci. Suasana hening kembali. Lampu-lampu berkelip. Salah satu bingkai foto yang tergantung di dinding jatuh pecah, memperlihatkan gambar keluarga duka yang aneh, karena di pojok kanan bawah, ada sosok berselendang putih, berdiri di antara mereka. Pak Harto dan Dodi saling pandang. Wajah mereka pucat, keringat dingin mulai mengalir. "Mas," bisik Dodi, "itu bukan peti biasa." Dan di luar gedung rumah duka, ambulans yang tadi mengantar jenazah itu, perlahan menghidupkan mesinnya sendiri. Sirine menyala, lampu berkedip. Tak ada sopir, tapi mobil itu perlahan mundur, memutar balik, dan melaju kembali ke arah dari mana ia datang. Ke hutan, ke jalanan sepi, ke tempat mereka dijemput pertama kali. Dan suara dari dalam peti itu kembali terdengar. Belum selesai satu lagi. Ambulans melaju sendiri di jalan sepi. Tidak ada pengemudi, tidak ada penumpang yang terlihat. Tapi mesinnya menyala. Sirinenya meraung samar, dan lampu rotator merah biru terus berkedip perlahan, menyinari pohon-pohon yang berjajar bisu di sepanjang jalan. Di dalamnya, peti mati itu tetap berada di posisi semula, tertutup rapat. Tapi kadang, slotnya bergetar sedikit, seperti ada sesuatu di dalam yang tak betah dikurung terlalu lama. Hingga kini, tak ada yang tahu pasti bagaimana bisa petugas-petugas pengantar jenazah itu, Yana, Jaka, dan Randi, berakhir mati dalam peti yang seharusnya mereka antar. Tapi yang lebih aneh lagi, tak ada catatan medis, tak ada surat jalan, bahkan nama jenazah yang dikirim pun tak tercatat di data rumah sakit. Seolah jenazah itu tidak pernah ada. Seolah mereka bertiga tak pernah ditugaskan ke sana. Dan kini, ambulans itu seakan kembali ke asalnya, ke titik di mana semuanya bermula. Di desa kecil di kaki gunung, seorang pria tua duduk di beranda rumahnya. Rambutnya putih kusut, matanya berkaca tebal, dan ia memegang radio tua yang sudah tidak bisa menangkap siaran. Tapi ia tidak butuh siaran. Ia hanya menunggu satu suara, suara yang sudah lama ia hindari, tapi tahu suatu saat akan datang lagi. Sirine ambulans. Dan benar saja, jauh dari jalan utama, suara itu mulai terdengar. Samar, pelan, tapi makin lama makin jelas. Pria tua itu berdiri dengan susah payah.
Ia menghela napas dalam-dalam, menatap lurus ke arah jalan tanah yang menuju desanya. Dia kembali, bisiknya. Istrinya yang sedang membuat teh di dapur bertanya, "Siapa?" "Ambulans dari Liang." Sang istri terdiam. Ia tahu cerita itu. Ia tahu kenapa desa mereka pernah menyegel jalan hutan ke arah luar, dan kenapa tak seorang pun boleh melewati jalur itu saat malam tiba. Karena pernah, belasan tahun lalu, sebuah ambulans menghilang, membawa jenazah seorang lelaki tua yang mati dalam keadaan tidak wajar. Tidak ada yang pernah tahu kemana ambulans itu pergi. Dan ketika ditemukan sebulan kemudian, hanya tersisa kabin kosong. Petinya tidak ada. Pengemudinya hilang. Dan yang lebih mengerikan, ambulans itu tidak bisa dihentikan. Ia kembali setiap tahun, pada hari yang sama. Selalu pada dini hari menjelang fajar. Dan selalu mengantar pulang sesuatu. Yana membuka matanya dalam gelap. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia tertidur, atau bahkan apakah ia benar-benar tidur. Kegelapan ini bukan ruang, tapi rasa. Suatu kekosongan yang menghisap seluruh kesadaran, seperti ditelan lubang hitam. Tiba-tiba, cahaya samar muncul. Ia melihat dirinya sendiri, duduk di dalam ambulans, bersama Jaka dan Randi. Tapi, bukan mereka yang sebenarnya. Yang ia lihat adalah tubuh mereka. 3 jasad, duduk diam, mata kosong, wajah membeku. Tapi kesadaran mereka terperangkap di dalam tubuh lain. Yana menyadari bahwa ia sedang duduk di kursi belakang, di bangku panjang yang biasa dipakai penumpang keluarga duka. Tapi di hadapannya, duduk seorang pria. Wajahnya tidak asing. Ia adalah jenazah yang mereka antar. Lelaki tua dengan luka bakar di leher dan tangan. Wajahnya melepuh seperti hangus. Namun kini, ia hidup, tersenyum. "Kalian menggantikan tempatku." Yana ingin bergerak, tapi tubuhnya tak merespons. Jaka dan Randi duduk di sebelahnya. Sama-sama tak bisa bicara, tapi mata mereka penuh teror. Ambulans ini butuh jiwa baru agar bisa terus berjalan. Dan kalian sudah masuk. Tak bisa keluar lagi. Kalian adalah penumpang sekarang. Tiba-tiba, Yana tersedot kembali dalam kegelapan. Suara pria tua itu menggema. Tapi perjalanan ini belum selesai. Masih satu perhentian lagi, sebelum semuanya kembali ke awal. Di luar, ambulans itu meluncur tenang ke jalan kecil yang mengarah ke desa. Kabut mulai turun, menebal. Angin menderu, membawa bisikan-bisikan samar dari arah hutan. Dan di kejauhan, terdengar denting kecil dari tutup peti yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Karena kematian bukan tujuan. Ia hanya pintu ke perjalanan yang lebih panjang. Fajar menyingsing dengan pelan, tapi sinarnya tak pernah menyentuh jalan sempit yang melintasi desa tua di kaki gunung itu. Kabut menggantung rendah, seolah menolak pergi. Suasana seperti membeku dalam waktu, menahan napas untuk sesuatu yang akan segera tiba. Dan akhirnya, terdengar itu, sirine ambulans. Suaranya lemah, serak, seperti rekaman yang diputar ulang dari masa lalu. Warga desa mulai mengintip dari balik jendela. Wajah mereka pucat, takut, tapi pasrah. Mereka sudah pernah melihat ini. Mereka tahu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ambulans itu muncul perlahan dari balik tikungan. Bergerak lambat, tanpa sopir, tanpa lampu menyala. Tapi ada yang mengerahkan kendaraan itu. Bukan mesin, tapi kehendak. Pak Harto, pria tua yang pertama kali mendengar kedatangannya, berdiri tegak di tepi jalan, mengenakan pakaian putih dan ikat kepala hitam. Di tangannya, ia membawa satu ikat bunga kantil, dan di dadanya tergantung kalung doa yang telah bertahun-tahun ia simpan untuk hari ini. Ia tahu, ambulans ini harus dihentikan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan ritual pengembalian. Sebuah tata cara lama yang hanya dilakukan sekali, untuk mengirim arwah yang tersesat kembali ke jalan mereka. Tapi hari itu, pengantar jenazah salah jalan, dan mereka semua ikut tersesat. Di dalam ambulans, Yana, Jaka, dan Randi masih duduk membisu. Wajah mereka kini pucat sepucat mayat.
mata terbuka, menatap lurus ke depan. Tapi di dalam, kesadaran mereka masih hidup, terperangkap dalam tubuh yang dingin dan berat. Bayangan lelaki tua itu duduk di kursi depan, mengenakan pakaian duka putih dengan kain kafan setengah terurai dari bahunya. Ia menoleh ke mereka. "Kalian masih bisa kembali, tapi harus ada yang menggantikan." Yana mencoba berbicara, tapi suaranya hanya gumaman hampa. Jaka menangis, tapi tak ada air mata yang keluar. Randi berteriak dalam kepalanya, memohon, memanggil siapapun untuk membangunkannya dari mimpi buruk ini. Dan ambulans pun berhenti. Pak Harto berdiri tepat di tengah jalan. Ambulans berhenti hanya beberapa meter di depannya. Ia membuka kertas doa, membacanya perlahan. Tapi suara dari dalam ambulans mengganggu konsentrasinya. Tangisan, ketukan, tawa kecil, semuanya bersamaan. Tiba-tiba, tutup peti di belakang terbuka perlahan. Asap hitam menyembur keluar, seperti napas neraka yang dilepaskan setelah ditahan selama bertahun-tahun. Dan dari dalam peti, keluar sesosok bayangan putih, berselendang, bertubuh tinggi, tak menjejak tanah. Wajahnya gelap, namun dua cahaya merah menyala dari dalam rongga matanya. Pak Harto tahu, inilah penjaga perjalanan, roh yang menjaga batas antara hidup dan mati. Dan kini, batas itu telah dilanggar. Ia melempar bunga kantil ke arah ambulans, mengucap doa terakhir. Dan tepat saat itu, tanah di sekitar kendaraan mulai retak. Akar-akar hitam menjulur, mengikat ban, merobek aspal, menarik ambulans ke bawah perlahan-lahan. Seperti lubang kubur terbuka untuk menelan sesuatu yang bukan miliknya. Bayangan putih itu berteriak, suara rendah dan bergema, bukan dari mulut, tapi dari seluruh penjuru udara. Belum ada pengganti. Pak Harto menunduk. Ia tahu agar arwah tiga pengantar itu bebas, satu jiwa dari dunia hidup harus mengisi tempat mereka. Dan tanpa ragu, ia melangkah maju, menuju kabin belakang. "Ambil aku, tapi bebaskan mereka." Bayangan itu diam, lalu perlahan menghilang ke dalam peti. Yana, Jaka, dan Randi, tubuh mereka goyah. Mata mereka mulai berkedip. Nafas kembali masuk ke paru-paru. Detak jantung terdengar lagi. Mereka tersadar, masih di dalam ambulans. Tapi kali ini hangat, peti tertutup, dan tak ada suara lagi dari dalamnya. Beberapa menit kemudian, ambulans ditemukan warga dalam keadaan berhenti total. Mesin mati, tidak ada suara sirine, tidak ada siapapun di kabin depan. Tapi Yana, Jaka, dan Randi ditemukan di belakang, pingsan namun hidup. Dan di dalam peti, kosong. Hanya sebuah surat kecil tergulung di dalamnya. 3 kali kalian berhenti untuk kematian. Kini berjalanlah sekali lagi untuk kehidupan. Hari itu, ambulans itu dibakar. Pak Harto tidak pernah ditemukan. Namun kisahnya terus diceritakan, bahwa di suatu tempat, ada jalan yang tidak boleh dilalui saat fajar. Karena jika kau bertemu ambulans yang menyetir sendiri, jangan ikut, jangan berhenti, dan jangan pernah melihat ke dalam peti. Karena bisa jadi, kau yang akan jadi penumpang berikutnya.